Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Sasabila dari Psikologi Islam B akan menyampaikan materi tentang emosi cinta. Jika membahas tentang cinta, maka hal ini bisa jadi hal yang menarik untuk siapa saja. Tak peduli berapapun umurnya, semuanya seolah sudah melek dengan yang namanya cinta. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan cinta? Yuk kita kenalan sama cinta. Berikut definisi cinta menurut ahli pakar psikologi. Sternberg mengatakan bahwa cinta adalah bentuk emosi manusia yang paling dalam dan paling diharapkan. Manusia mungkin akan berbohong, menipu, mencuri, dan bahkan membunuh atas nama cinta, dan lebih baik mati daripada kehilangan cinta. Cinta dapat meliputi setiap orang dan dari berbagai tingkatan usia. Berdasarkan sejarah, menurut para ahli, ruang lingkupnya sudah sangat kompleks, misterius, dan tidak terwujud, serta sangat sulit untuk dipahami secara keseluruhan. Komponen cinta. Menurut teori Sternberg, semua pengalaman cinta memiliki 3 komponen cinta, yaitu keintiman atau intimasi, yang kedua gairah atau passion, yang ketiga komitmen. Yang pertama keintiman atau intimasi. Perasaan ingin selalu dekat, ingin selalu berhubungan, membentuk ikatan dengan orang yang dicintai. Yang kedua, gairah atau passion. Adanya dorongan untuk mengarahkan pada suatu emosi yang kuat dalam hubungan cinta tersebut. Yang ketiga, komitmen. Merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seorang bahwa dia mencintai orang lain dan secara berkesinambungan akan tetap mempertahankan cinta tersebut. Komponen komitmen sendiri mempunyai 2 aspek jangka panjang dan aspek jangka pendek. Aspek jangka pendek adalah keputusan untuk mencintai seseorang, sedangkan aspek jangka panjang adalah untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut. Kedua aspek ini tidak harus dialami secara bersama-sama. Keputusan untuk mencintai belum tentu mengakibatkan munculnya keinginan untuk mempertahankan hubungan. Bentuk-bentuk cinta. Yang pertama, liking. Bentuk cinta di mana yang ada hanya unsur keintiman tanpa gairah dan komitmen. Ada pada hubungan persahabatan, bisa pada persahabatan sesama jenis kelamin. Yang kedua, infatuated love, atau yang sering kita dengar dengan cinta pada pandangan pertama. Biasanya, hal ini muncul karena adanya pengalaman keterbangkitan gairah tanpa adanya keintiman dan komitmen. Hal ini dapat muncul secara cepat dan menghilang dengan cepat pula. Biasanya, pada seseorang yang mengalami hal ini akan merasakan tanda-tanda fisik seperti detak jantung yang meningkat, atau bahkan jantung yang berdebar keras, peningkatan sekresi hormon, dan adanya ereksi pada organ genital. Yang ketiga, empty love. Bentuk cinta di mana yang ada hanya elemen komitmen tanpa adanya gairah dan keintiman. Biasanya ditemukan pada pasangan yang telah menikah dengan waktu yang lama, yang telah menemukan kejenuhan dan telah kehilangan keterlibatan emosional serta ketertarikan fisik di antara mereka. 4. Romantic love. Bentuk cinta di mana di dalamnya terdapat komponen keintiman dan gairah yang kuat tanpa adanya komitmen. Biasanya terdapat pada orang-orang yang berpacaran, tidak hanya saling terikat secara fisik, tetapi ada ketertarikan emosional di antara keduanya. Yang kelima, companionate love. Hubungan jangka panjang yang tidak melibatkan unsur gairah, hanya ada komponen keintiman dan komitmen. Biasanya terdapat pada hubungan persahabatan. Nomor 6, vicarious love. Bentuk cinta yang di dalamnya terdapat komponen gairah dan komponen komitmen namun tanpa keintiman. Biasanya terdapat pada hubungan suami istri yang sudah kehilangan keintimannya, dan hubungan yang berdasarkan bentuk cinta ini tidak akan bertahan lama. 7. Consummate love. Bentuk cinta yang di dalamnya terdapat semua komponen, baik keintiman, gairah, maupun komitmen dalam proporsi yang seimbang. Bentuk cinta ini merupakan bentuk yang ideal dan diidam-idamkan banyak orang. Oleh sebab itu, orang berusaha untuk mendapatkannya. Yang kedelapan, non-love. Berbanding terbalik daripada yang sebelumnya, di mana tidak ada satupun dari komponen cinta. Bisa terjadi pada hubungan yang sederhana, di mana yang terjadi hanya interaksi biasa tanpa adanya cinta bahkan rasa suka. Beberapa ciri-ciri cinta. Yang pertama, bisa menerima pasangan dengan apa adanya, mampu menghormati privasi dan keputusan pasangan, mampu menerima penolakan dari pasangan, asalkan orang yang dia cintai bahagia meski tidak bersama dengan dia. Jadi, walau bagaimanapun para ahli telah mendefinisikan cinta, namun tetap saja pada akhirnya semuanya tak terdefinisikan secara pasti. Cinta merupakan hal yang sudah dipahami sehingga banyak orang yang salah langkah. Begitulah sedikit pemaparan tentang ilmu psikologi cinta. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.